Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Engkau memperkenankan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dapat memberikan waktu untuk dapat bersekutu dengan Engkau di hari yang Engkau berikan ini. Bapa yang di sorga, kami akan awali segala aktivitas kami dengan ibadah kami ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menyapa kami dan memberi kami semangat dan kekuatan untuk terus menyegarkan kami, melakukan segala aktivitas kami akan kami lakukan di kemudian waktu. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat yang kedua. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar sebuah iklan di sebuah produk minuman di televisi yang mengatakan ada aqua. Tentu pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Dan kita tentu tahu bahwa sedikit banyaknya iklan ini ingin memberitahu kepada kita bahwa seseorang itu bisa lupa karena kurang minum. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata mengingat itu berarti memperhatikan, memikirkan atau menilik. Dari konsep tersebut, mengingat merupakan suatu tindakan untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh apa yang sudah terlewatkan, sehingga dapat menemukan sesuatu yang berharga atau yang dirasa sangat penting dan tidak melupakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal mengingat ini sangat penting karena kita sadar bahwa ingatan itu tidak selalu setia, sehingga ada banyak cara yang akan dilakukan orang untuk terus mengasah daya ingatnya. Misalnya, apakah itu dengan mendokumentasikan, apakah itu dengan merekam, membaca secara berulang-ulang, apakah itu dengan menghafal, dan lain sebagainya. Mengingat ada banyak hal yang bisa membuat kita gampang melupakan atau bisa suka lupa. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal tersebut juga sangat ditekankan oleh Rasul Petrus dalam nats ini. Petrus meminta agar jemaat yang menerima surat ini untuk mengingat semua ajaran dan perintah Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Karena pada akhir zaman akan banyak tampil dan bermunculan pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yang mencoba membuat kita untuk meninggalkan iman kita kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hidup menurut keinginan daging dan keinginan duniawinya. Boleh jadi mereka berkata di mana janji Tuhan tentang kedatangannya itu. Bisa saja mereka mempertanyakan hal yang demikian karena mereka kecewa melihat keadaan dunia ini dan terlihat tidak berubah, serta tampak sebagaimana mulanya seperti yang dikatakan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Dalam setiap perjalanan pengalaman hidup kita, bisa saja iman kita banyak berbenturan dengan berbagai masalah dan pergumulan, yang bisa saja membuat kita terombang-ambing dan memaksa kita untuk menyerah atau bahkan hampir putus asa, sehingga terpintas keraguan akan kebenaran firman Tuhan beserta janji-janjinya yang telah kita dengar dan telah kita ketahui. Keraguan demikian janganlah dibiarkan, melainkan haruslah segera disingkirkan. Sebab itu berasal dari si jahat yang ingin menghancurkan kita. Dan di saat-saat seperti inilah kita harus meminta pertolongan hikmat Tuhan agar memberikan pendampingan dan pengajaran akan firman Tuhan untuk membimbing kita dan terkhusus untuk mengetahui segala kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat nats ini jemaat Tuhan diperingatkan untuk tetap
mengingat ajaran-ajaran tentang kebenaran dari Tuhan Yesus yang bersumber dari Alkitab. Firman Tuhan adalah jawaban segala keraguan kita. Dan dalam firman-Nya, segala kebutuhan kita akan terjawab. Tuhan berjanji bahwa apa yang telah Tuhan firmankan tidak akan kembali sia-sia tanpa menyelesaikan persoalan kita, seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yang diperlukan dari kita adalah agar kita tetap berpegang teguh dan melakukan segala kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Dan kita dipanggil untuk tidak gampang tergoda atau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menolak kebenaran tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata kita disadarkan bahwa di dalam firman-Nya yang disabdakan kepada kita masing-masing, terang terpancar kasih Allah yang sungguh luar biasa yang selalu setia menyertai kita, agar lewat sapaan firman-Nya itu kita beroleh dan dituntun kepada tawaran keselamatan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Allah tidak akan pernah lalai akan janjinya. Namun yang terpenting dari kita adalah agar tetap berpegang teguh dan senantiasa akrab berjalan dengan mengingat segala perintah Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita itu bukanlah untuk kita lupakan, melainkan untuk dilakukan dan kita aktualisasikan dalam segala praktik, cara, dan gaya hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tetaplah berpegang teguh pada ajaran Kristus yang telah kita terima. Dan ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Allah tidak akan pernah lalai akan janji-janjinya kepada kita. Amin.